Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nurul Abidah. Di sini saya akan mempresentasikan PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan saya, di mana saya lulus di 3 kebidanan tahun 2013 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kemudian tahun 2014 saya lulus di 4 bidang pendidik di Universitas Kediri. Kemudian tahun 2018 saya lulus S2 Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang saya bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Home base saat ini di Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Mata kuliah yang saya ampuh di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun akademik 2022-2023, di mana saya mengajar di 2 prodi, yaitu Prodi S1 Kebidanan dan Prodi D3 Kebidanan. Di Prodi S1 Kebidanan, saya mengajar asuhan kebidanan pada kehamilan, pengantar praktek kebidanan, komunikasi efektif dalam praktek kebidanan, fisiologi kehamilan, persalinan nifas dan BBL, asuhan kebidanan, pelayanan kebidanan dalam Yankes, manajemen dan kepemimpinan dalam kebidanan, masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, etika dan hukum kesehatan. Kemudian pada Prodi D3 Kebidanan, saya mengajar askep kehamilan, komunikasi dalam praktek kebidanan, keterampilan dasar praktek kebidanan, etiko-legal dalam praktek bidan, gizi dalam kesehatan reproduksi, dan pengantar asuhan kebidanan. Di mana mata kuliah ini kami ampuh dengan sistem tim teaching. Jadi, satu mata kuliah bisa diampuh oleh 3 sampai 5 sampai 6 dosen. PDD UKT-PT pengajaran di sini nanti saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, di mana di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini, dan komplikasi serta pendokumentasiannya. Kemudian kemampuan yang diharapkan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, Prodi S1 Kebidanan ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan etika, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri, mampu menerapkan nilai-nilai Islami sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Kemudian pada pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Menguasai konsep teoritis ilmu obstetri dan ginekologi, serta ilmu kesehatan anak secara umum. Menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. Menguasai konsep teoritis penelitian dan evidence-based practice dalam praktek kebidanan. Pada keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian pada keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktek kebidanan yang meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, sampai dengan KB, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan
sesuai lingkup praktek kebidanan, mampu menerapkan teori manajemen kebidanan komunitas yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan interprofesional. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan kehamilan, manajemen asuhan kebidanan kehamilan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam, menguasai konsep teoritis ilmu obstetri dan ginekologi secara umum dan mandiri, menguasai evidence based practice dalam praktek kebidanan, khususnya kehamilan secara mandiri dan bertanggung jawab, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktek kebidanan kehamilan berlandaskan Islami dan dapat mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktek kebidanan. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data secara bertanggung jawab, menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam dan bertanggung jawab. Mampu menerapkan teori manajemen kebidanan kehamilan untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan interprofesional secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pada sub capaian pembelajaran mata kuliah pada sub CPMK, mahasiswa mampu mendeskripsikan proses kehamilan dan anatomi fisiologi organ reproduksi. Mahasiswa mampu memahami tanda kehamilan dan mendiagnosa kehamilan. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar selama masa kehamilan. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan dan pengaruh nutrisi pada ibu hamil. Mahasiswa mampu memahami evidence based dalam asuhan kehamilan. Mahasiswa mampu menerapkan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan dan berlandaskan Islami. Mahasiswa mampu memahami tanda bahaya pada kehamilan dan menerapkan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Mahasiswa mampu memahami etika, kewenangan, dan lingkup praktek bidan dalam asuhan kehamilan. Mahasiswa mampu menerapkan asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, mampu penyusunan birth plan, serta persiapan menjadi peran keluarga. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen asuhan pada kehamilan, pembelajaran interprofesional, dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan resiko, dan promosi kesehatan dalam antenatal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran di mana saya mengambil materi tentang kebutuhan fisik ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, di mana bahan kajiannya yang akan saya jelaskan tentang nutrisi, oksigen, personal hygiene, pakaian, eliminasi, ketidaknyamanan dan cara mengatasi, seksual, mobilisasi, exercise, istirahat, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, persiapan persalinan dan kelahiran bayi, kunjungan ulang, pekerjaan, dan spiritual. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan dan pendukung. Kemudian berikut adalah cuplikan video saat saya mengajar proses belajar mengajar di kelas pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya. Baik, hari ini kita akan belajar bersama, diskusi bersama tentang kebutuhan fisik ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Sebelumnya sudah absensi di Esoro kan? Sudah. Kita cek dulu. Masuk semua ya? Masuk. Oke, cek. Oke, masuk semuanya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Indah ya faktor-faktor tentang kehamilan ya. Iya. Kita tunjukkan dulu RPS-nya. Kelihatan? Kelihatan. Jadi kemarin masuk pertemuan ke-4 ya. Pertemuan ke-4. Nah, ini sama Bu Indah ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Nah, hari ini kita pertemuan ke-5 ya, tentang kebutuhan fisik trimester 1, 2, dan 3.
Oke, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, supaya ilmunya kita dapatkan barokah dan bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sudah mulai ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Linda tentang faktor-faktor fisik ibu hamil, mulai dari psikologisnya, sosial, budaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan fisik ibu hamil ada trimester 1, 2, dan 3. Di mana kehamilan itu dibagi menjadi berapa trimester? 3. Ada trimester berapa? 1, 2, 3. Atau pada usia kehamilan berapa? 12 minggu. Kemudian trimester kedua 13 sampai 28 minggu. Kemudian trimester ketiga 29 sampai 40 minggu. Sudah hafal semuanya ya? Tujuan dari pembelajaran siang hari ini ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa saja, yaitu oksigen, personal hygiene, pakaian, eliminasi ketidaknyamanan seksual, mobilisasi, exercise, istirahat, ya, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, persiapan persalinan, kunjungan ulang, pekerjaan spiritual. Jadi harapannya kalian semuanya ini mampu menjelaskan ini semua. Makanya pada siang hari ini kita akan mengkuliti ya satu-satu dari topik ini. Nah, yang pertama adalah oksigen. Ya. Oksigen tentunya pada ibu hamil yang kalian temui biasanya ya, tante kalian atau bude kalian atau tetangga mbak kalian. Kalau hamil ya besar, kalian tadi kan sudah menyebutkan bahwa kehamilan ada 3 trimester. Trimester 1 masih kecil ya, belum terlalu kelihatan. Trimester kedua sudah mulai agak besar. Trimester ketiga semakin membesar, otomatis jalannya juga akan lordosis. Kemudian wes kayak mosan, jalan dari sini ke situ aja wes mosan. Naik tangga 3 lantai, 4 lantai ya wes mosan. Kalian aja mosan ya, apalagi ibu hamil ya. Jadi ibu hamil kok bisa ngos-ngosan? Nah ini karena membutuhkan O2 yang banyak. Kenapa membutuhkan O2 yang banyak? Karena semakin besar kehamilan ya, apalagi pada trimester ketiga, otomatis oksigen yang dibutuhkan akan semakin banyak karena ada desakan. Itu tadi cuplikan video saat saya mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu tentang sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, di mana perkuliahan yang saya lakukan adalah secara luring, di mana sebelum perkuliahan saya membuka e-sorogan terlebih dahulu untuk mengisi bahan, untuk mengisi nama mata kuliah, kemudian nanti akan saya klik mulai sehingga mahasiswa bisa segera mengisi absensi. Nah, berikut akan saya contohkan bagaimana saya menggunakan sistem pembelajaran atau mode perkuliahan menggunakan e-sorogan yang merupakan aplikasi yang dimiliki oleh UNUSA sebagai pendukung pembelajaran e-learning. Pertama yaitu saya akan masuk dulu, login, kemudian nanti ada bacaan ayat pendek. Kalau sudah kita klik selesai. Kemudian ini adalah tampilan di dalamnya, di mana nanti semisal saya karena hari ini tidak ada mengajar jadi kosong. Semisal saya ada ngajar 3, 4, 5, maka di sini nanti ada jumlahnya mengajar. Kemudian di sini nanti ada mata kuliah, mengajar kuliah, penugasan, dan forum. Nah, semisal saya ini saya pilih secara acak. Misalnya tanggal 17. Nah, di sini saya ada 3 mata kuliah, di mana ini nanti di sini saya akan mengisi, ya, di bagian edit ini saya akan mengisi bahan kuliahnya apa, pokok bahasannya tentang apa, kemudian akan saya klik mulai.
di sini. Karena ini sudah selesai, maka statusnya adalah selesai. Kemudian ini adalah materi, bisa saya submit di sini. Kemudian ini karena jenis kuliahnya adalah offline, maka di sini keterangannya adalah offline. Pada waktu masa pandemi itu kuliah online, maka di sini adalah online, dan di sini bukan ruangan, tetapi di sini adalah kelas. Kemudian nanti presensi, nah mahasiswa nanti misal saya sudah klik mulai, mahasiswa bisa melakukan presensi, kemudian saya bisa mengecek siapa yang tidak hadir. Seperti itu adalah gambaran sebelum saya masuk ke kelas. Saya akan mengisi esorogan terlebih dahulu. Kemudian saya akan melanjutkan pada metode pembelajaran, di mana mata kuliah yang saya ampuh asuhan kebidanan pada kehamilan. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, small group discussion, kemudian penugasan dan studi kasus. Nah, berikut cuplikan video tentang metode pembelajaran yang digunakan, selanjutnya yaitu studi kasus. Ini adalah studi kasus, akan bisa bacakan. Nanti silahkan, kalian sudah membuat per kelompok ini ya. Jadi silahkan nanti didiskusikan, dan nanti siapa kelompok yang pertama mau menjawab langsung angkat tangan, gitu ya. Baik, jadi ada Nyonya Sari 25 tahun datang ke RD Melati dengan keluhan tidak haid atau tidak menstruasi kurang lebih 3 bulan. Mengeluh selalu mual pada pagi hari. Nyonya Sari mengatakan bahwa anak pertamanya baru berumur 1 tahun. Menggunakan KB pil tapi tidak rutin karena lupa. Kemudian bidan memeriksa Nyonya Sari. Bagaimana penatalaksanaan yang dilakukan oleh bidan selanjutnya pada kasus tersebut? Bisa dipahami? Bisa. Silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya. Nanti silakan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu. Oke, silakan diskusi. Baik, sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Kelompok dari mana? Yang mau mengungkapkan gagasannya ya, hasil diskusinya. Kelompok berapa? Saya Ibu dari kelompok 1. Oke, bagaimana? Menurut kelompok 1 dari penatalaksanaan apa sih yang harus dilakukan oleh bidan ini ya kepada Nyonya Sari? Jadi menurut diskusi yang keras. Jadi menurut yang kami diskusikan tadi, kami menyimpulkan bahwa penatalaksanaan yang harus dilakukan di bidan, yaitu ada 1 melakukan PP test ya untuk memastikan apakah ibu hamil atau tidak. Selain itu kita juga menganalisa ibu, apakah ibu merasakan tanda-tanda kehamilan atau tidak. Lalu yang ketiga melakukan pemeriksaan TTP, karena pastinya TTP pada ibu hamil dan ibu yang normal berbeda. Dan yang terakhir kita melakukan pemeriksaan fisik berupa palpasi untuk memastikan adanya balut teman atau tidak. Oke, itu pendapat dari kelompok 1 sudah luar biasa ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ingin menambahkan ya, lebih lengkap lagi pendapat dari kelompok 1. Kelompok berapa yang mau menjawab? Izin dari kelompok 2 Ibu. Oke, dari kelompok 2. Iya. Izin menambahkan. Jadi kelompok kami sangat penatalaksaanaannya dengan kelompok pertama tadi. Di sini kami menambahkan di akhir penatalaksanaan memberikan konseling kepada ibu karena ibu mengalami mual muntah, tetapi hal itu merupakan hal yang fisiologis yang disebabkan oleh peningkatan hormon HCG, sehingga ibu trimester awal kehamilan selalu mengeluh mual muntah. Kami menyarankan untuk makan sedikit tapi sering, mengurangi makanan yang banyak mengandung lemak dan beraroma menyengat. Misal makanan mual muntah, maka bisa diganti dengan biskuit, es krim, atau makanan yang disukai oleh ibu. Oke. Jadi ada tambahan dari kelompok 2 diberikan konseling karena ini ibunya ada keluhan mual muntah. Baik, sangat bagus sekali ya. Aplaus buat kelompok 2.
lain lagi dari kelompok 3, mungkin ada pendapat dari kelompok 3? Saya Ibu. Ya, silakan. Oke, dari hasil diskusi kelompok 3 saya juga menambahkan yaitu saya Yang setuju keras dengan suaranya. di kelompok 2 saya menambahkan untuk dilakukan konseling juga disarankan untuk cek laboratorium. Ini untuk menentukan itu terjadi anemia atau tidak. Baik, jadi kelompok 3 menyarankan untuk menambahkan yaitu pemeriksaan penunjang ya, untuk cek lab untuk mengetahui anemia atau tidak. Baik, aplaus buat kelompok 3. Ya, pendapat-pendapat dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah berani mengungkapkan pendapatnya ya. Kemudian saya akan menyimpulkan. Jadi dari ketiganya di sini sudah sangat bagus jawabannya ya. Jadi dari kasus ini tugasnya Bu Bidan otomatis ya harus melakukan anamnesa yang pertama ya oleh kelompok 1 tadi ya. Kelompok ya benar ya. Kelompok 1 tadi melakukan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan dan meyakinkan dengan PP test ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik umum ya secara tutup ya. Kemudian karena ini tadi ada keluhan muntah, kemudian kelompok 2 menambahkan memberikan konseling tentang mual muntah. Kemudian ditambahkan juga pemeriksaan penunjang karena pemeriksaan penunjang dilakukan pada trimester berapa? 1 dan trimester 3 ya. Jadi trimester 1 dan 3 kita memberikan konseling pada ibu ya untuk menyarankan ibunya untuk cek lab gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup bisa akhiri. Kalian hebat sekali ya, sudah bisa menjawab, sudah berdiskusi ya bersama. Jika kasih jempol 2, 4, 5 ya, kita aplaus bersama ya. Baik, itu tadi adalah cuplikan video metode pembelajaran dengan menggunakan small group discussion dan studi kasus. Selanjutnya adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana di sini interaksi saya lakukan secara langsung ya, secara luring melalui tatap muka di kelas, di mana biasanya interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah saya ini, antara saya dan mahasiswa, yaitu pada di akhir perkuliahan, pada interaksi saat tanya jawab, kemudian dan saat evaluasi. Berikut adalah cuplikan video antara interaksi antara saya dengan mahasiswa. Alhamdulillah perkuliahan pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum Buska tutup, Buska akan evaluasi terlebih dahulu. Jadi tadi kan sudah Buska bahas salah satunya yaitu tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Jadi Buska akan tanya lagi. Trimester 1 ketidaknyamanannya apa pada ibu hamil trimester 1? Kemudian pada trimester kedua apa yang pertama? Kedua, kemudian pada trimester ketiga namanya apa? Kemudian Oke, jadi sudah paham semuanya ya. Baik, sebelum Siska tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Ibu, saya baik Rosa ingin menanyakan. Ya, yang keras Ros. Jika ada ibu, semisal hamil lalu mengalami stres, apakah mempengaruhi keadaan janinnya? Oke, jadi ada pertanyaan dari teman kalian ya. Ada pertanyaan, Bu, semisal ada ibu hamil yang lagi stres nih ya, yang lagi stres, kemudian mempengaruhi nggak sih Bu pada janinnya? Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum Bu Siska ini jawab. Izin menjawab Bu. Ya. Saya Indra Mawati izin menjawab. Bisa, karena jika ibu stres maka bayinya juga akan ikut stres. Oke, baik. Sudah bagus ya jawabannya. Jadi semisal ada bayi ibu hamil yang stres, otomatis bayinya juga akan ikut stres. Ibunya senang, ya bayinya akan ikut senang. Karena apa yang dirasakan ibu, baik itu apa yang dimakan ibu juga akan mempengaruhi janinnya. Karena misalnya ibunya sering makan apa, itu akan mempengaruhi kesehatan dari besok saat bayinya dewasa. Itu juga dengan stres.
sedih ya, misal ibunya sedih, otomatis ya bayinya juga akan ikut sedih. Ibunya bahagia, ya bayinya akan ikut bahagia. Makanya tugasnya bidan adalah membuat pasiennya ini untuk selalu bahagia. Selalu berpikir positif ya. Negatifnya ini dihilangkan semuanya. Nah, salah satunya yaitu memberikan konseling juga saat Itu tadi adalah cuplikan video interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya adalah sistem penilaian mata kuliah, di mana sesuai dengan RPS, ujian tulis 30%, ujian praktek 30%, penugasan 20%, dan praktikum 20%. Di sini saya tulis ujian praktek dan praktikum karena saya akan jelaskan juga karena masuk di dalam RPS. Yang pertama adalah penilaian ujian tulis, saya menggunakan Google Form ya untuk ujian tulisnya. Kemudian nanti setelah selesai akan muncul hasilnya langsung ya dengan skornya berapa, jawaban benarnya, kemudian namanya sudah muncul dan jawabannya juga sudah muncul. Kemudian penugasan seperti yang saya jelaskan di awal menggunakan esorogan, di mana nanti saya akan menuliskan deskripsi apa penugasannya, kemudian metodenya, penugasannya, individu atau kelompok, ya. Kemudian mahasiswa nanti akan menjawab, ya, kemudian nanti, nah ini adalah penugasannya sudah dijawab oleh mahasiswa, nanti saya tinggal klik lihat jawaban, dan nanti saya akan memberikan nilai dan memberikan komentar. Setelah itu akan saya sahkan, setelah saya sahkan maka status tugas sudah berubah, yaitu sudah dikerjakan dan statusnya sudah terkunci. Itu adalah gambaran untuk penilaian penugasan. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat komentar saya dan nilainya. Kemudian pada penilaian praktikum, di sini menggunakan Google Spreadsheet yang nantinya linknya akan dibagikan ke tiap dosen pengampu, di mana penilaiannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana di penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini sudah ada parameter penilaiannya, ada indikatornya, ada kriterianya, sehingga kita langsung mengisi sesuai dengan indikator atau parameter penilaian, mulai dari sikapnya, pengetahuan, kemudian keterampilan. Kemudian untuk keterampilan itu melihat checklist SOP, ya. Ini saya berikan juga gambaran tentang checklist SOP-nya. Kemudian di modul, kemudian di modul praktikum ada tanggal, nilai, kemudian nanti akan dimasukkan di dalam Google Spreadsheet ini. Kemudian ada rata-rata nilai akhir. Selanjutnya yaitu ujian praktek, di mana ujian praktek ini juga sama menggunakan Google Spreadsheet, nanti akan di-share ke link penguji, nantinya penilaiannya juga sama, ada indikator penilaiannya, kemudian nanti tinggal mengisi sesuai dengan nama mahasiswanya dan penguji. Kemudian ini adalah patokan nilai, semisal kami mengkonversikannya ke dalam bentuk huruf. Baik, terima kasih. Demikian presentasi PDD UKT-PT saya. Mohon maaf semisal ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.